يا رحيم يا كريم يا dan kamu taat di perintahnya. Wa qalu sami'na wa ata'na. Beriman kepada malaikat membuat kamu malu kepada malaikat yang ada di kanan kamu. Lalu kamu beri salam dia. Memberi salam hukumnya sunat, menjawab adalah wajib. Jawab daripada malaikat doanya adalah doa. Doanya makbul diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Qaditul khatir melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang tidak merasa malu adanya malaikat, belumlah dia beriman kepada Allah. Sebab itu rukun yang menentukan keimanan bukan saja kepada Allah, kepada malaikat pun dia harus beriman dengan sebenar-benarnya. Betapa malaikat ketika Allah berkata, wahai malaikatku, sudah hampir jatuh air mata kekasihku, tampung ya sudah. Malaikat berkata, ya Allah, aku tampung dengan apa? Ambil kendi yang cantik, alaskan pernah kamu tuh merdeka. Mereka alaskan alas yang cantik, turun ke bawah. Kata Allah, cepat, jangan jatuh air matanya ke tempat lain. Malaikat berbondong-bondong menampung air mata kekasih Allah. Ketika selesai tampung, jadi naik ke alas Allah Ta'ala, tak ke Allah Ta'ala, bertanya kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, untuk apa air mata ini? Kata Allah, simpan baik-baik malaikatku untuk memberikan syafaat kepadanya nanti, karena dia malu dan takut kepadaku. Air mata itu untuk melepaskan dia daripada adab yaumil mahsyar, adab syirar, supaya dia dapat lepas daripada syiratul mustaqim. Qad dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu malaikat mencari keadilan ketika seorang hamba kehidupannya membunuh manusia. Sudah 98 orang yang dibunuh. Lalu dia bertanya kepada seorang pendeta, wahai pendeta, sudah 98 orang kubunuh, maka itu aku bertanya kepadamu agar aku tidak membunuh orang lagi. Apakah Allah boleh mengampunkan aku atau tidak? Kata pendeta, wah, mana mungkin, sudah terlalu banyak kamu membunuh. Dicabutnya pedang, dipotongnya lagi kepala pendeta. Masih berlumuran darah di pedang. Dia datang kepada ulama, orang yang taat. Wahai ulama, baru saja aku motong kepala orang, ini masih ada merah darah. Yang ke-99. Aku minta ketetapan dari kamu. Masih adakah tempat aku minta ampun kepada Allah? Ulama itu berkata, minta ampunlah kau kepada Allah, tapi tinggalkan tempat ini, pergilah tempat yang sana. Jauh. Semoga kamu diampunkan Allah. Tidak jadi dia membunuh ulama, dia terus berangkat. Kalau tidak, yang ke-100. Dia ingin mencari jalan tobat, di tengah perjalanan mati dia. Maka bertengkar dua malaikat, Rahmat dan Azab. Azab berkata, ini milik dia, ini orang tak pernah berbuat baik, membunuh orang saja. Rahmat berkata, ini milik dia, karena dia pergi menuju jalan tobat, milik. Datang malaikat dari langit turun penegak.
Apa yang kalian bincangkan? Maka kedua malaikat bercerita. Yang rahmat berkata, dia baru saja mau tobat, mati. Tentu punya aku. Malaikatul Adab berkata, dia sudah lama berbuat maksiat, membunuh, baru saja habis membunuh. Tentu hak. Malaikat pendengar berkata, mari kita ukur. Begitu diukur lebih satu langkah saja menuju jalur rahmat, maka dia tempatnya di dalam surga Jannatul Na'im. Peran malaikat sangat besar. Ketika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan malaikat, berbuat kebaikan di hadapannya, dia mencatat, padahal Allah Maha tahu dan Maha memahami. Tapi administrasi sebagai catatan, sebagai manusia yang mau berpikir, Allah bagikan agar manusia itu benar-benar beriman kepada malaikat. Dengan mempercayainya, berikanlah salam kepadanya, jangan kau bakhil kepadanya. Wallahu ta'ala minal jawanib, ikhfatni rabbi hasbi wa alaihi tawakkaltu hasbiyallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sudah selayaknya aku minta kepada Ja'far untuk menerangkan sedikit. Iman al-haya'u minal iman, dan sebagian daripada iman. Kepada malaikat kita juga merasa malu. Kita memerlukannya. Macam manapun kita memerlukan ini, malaikat yang mengantar rahmat, malaikat yang mengantar rezeki, diberikan lewat bulan, ibnu bulan diantarkan kepada kita dengan sababnya, karena fungsinya untuk keperluan kita. Ada yang malaikat penuh kecewa dengan kita ketika dia datang di subuh hari kita masih tidur. Yang berangkat juga mengantarkan amalia di malam kita juga kita masih tertidur. Yang turun pun kita sedang tidur. Kemudian di sore hari juga kita sedang lalai. Yang turun pun menghadap kita sedang lalai, yang kembali pun menghadap sedang lalai. Kecewa malaikat. Begitu Allah tanya, wahai malaikatku, sedang apa hambaku kau lihat tadi? Ya Allah ya Rabb, pertama aku datang pun dia sedang tidur. Sekarang aku kembali pun dia masih sedang tidur. Waktu salat asar aku datang. Begitulah seterusnya kecewaan. Karena kita tak pernah malu. Maka malu ini adalah fungsional sangat besar, membuat akhlakul karimah, membuat akhlak yang terpuji. Tetapi tidak akan mungkin kita berkata malu lalu kita menempel orang. Kita bilang bahwa dia bikin malu aku udah tidak sabar ini karena benar-benar dia bikin malu. Datang kamu telah menempeleng, ini bukan orang yang benar-benar malu. Ada lagi orang itu berkata, waduh sakit kali hati aku, malu aku dibikin Abdurrahman itu. Kenapa? Abdurrahman menyatakan aku tak betul, berbuat tidak baik dan sebagainya. Aku malu. Aku akan tunggu Abdurrahman di sini dan aku akan pukuli dia. Ini bukan malu namanya. Ketika seseorang mencaci dia merasa malu. Aku malu betul, karena itu adalah cacian, teguran kepadaku. Allah memberikan peringatan lewat lidah mereka. Aku malu. Maka yang berkata, pergilah datangi dia. Jangan, itu bukan malu. Aku malu sehingga aku tidak sanggup melihatkan wajahku karena malunya.
Berbicara pun aku tidak sanggup karena aku malu. Itulah orang-orang yang benar malu. Dia dengan kesabarannya malu, dia melihatkan wajahnya pun rasanya malu, untuk berbicara pun malu karena dia orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sebenarnya Allah suka dengan orang yang sabar. Dan dia malu kepada malaikat yang akan mencatat. Malu aku, nanti malaikat catat aku yang tidak baik. Jadi selalu menjaga kebaikannya. Ya. Tidak belajar iman, mana mungkin tahu membuat akhlakul karimah. Akhlak yang mulia, baik tutur kata yang baik, lembut, baik sifat akhlak yang baik, membuat hati penawar tugas. Senang dipandang oleh mata, senang didengar perkataannya oleh telinga, menghilangkan hati gundah gulana, selalu sadar akan dosanya banyak, selalu sadar akan kematiannya, selalu menghitung sebelum dihitung dirinya, selalu menghisap sebelum datang hisab. Inilah orang-orang yang selalu paling beruntung ketika dia malu dan takut kepada Allah, ketika dia pula malu kepada malaikat di kiri kanannya dan selalu hampir pada diri. Tiap perbuatannya dia lakukan dengan baik, baik pandangannya dia lakukan dengan baik, pendengarannya juga terlindung daripada maksiat. Makan yang haram dan yang sebahat dia tidak akan mau makan. Orang-orang ini adalah orang yang paling beruntung. Ad-dunya wal akhirah. Ad-dunya hasanah, dunia baik, bil akhirat hasanah, dan akhirat juga dalam kebaikan. Insyaallah kita minta kepada Kohir menjelaskan beberapa masalah lagi, insyaallah. Masalah juga saya istirahat. Ya, Kohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan rahmat Allah. Pertama kita diberikan oleh Allah ilmu untuk mengetahui tentang kibir, tentang sombong. La yadkhulul jannah man qala bil qalbi misqala dzarratin kibir. Ini yang paling bermula sekali. Tidak akan masuk ke dalam surga barang siapa sebesar debu terdapat di hatinya rasa sombong. Orang yang tidak mau kenal kepada Allah adalah orang yang paling sombong. Sudah diciptakan Allah, sudah dibagikan Allah langit dan bumi, beri, tidak bayar. Diberikan amanah mata, telinga, semua, sombong lagi dia. Mengenal Allah saya tidak mau. Rupanya sombong ini di awal mula, karena sombong itu ketika Allah bertanya kepada nafsu, siapa engkau, siapa aku? Dijawab nafsu, engkau ya aku ya aku. Karena kesombongan ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita telah mempelajari bab sombong itu. Setelah bab sombong baru kita kenalkan kepada Allah. Jadi supaya kita ini luntur daripada kesombongan, sadar bahwasanya kita diciptakan daripada setetes air mani, menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, menjadi segumpal tulang yang lembut, mudghah idza malahna. Setelah Allah ciptakan itu, sombong kita. Diberi mata, sombong lagi. Diberi telinga, alam pikiran dan sebagai sombong. Tidak mau kenal Allah.
Untuk menghilangkan rasa sombong supaya kita tahu juga takut dan malu. Orang yang sombong itu tak pernah takut, tak pernah malu. Maka itu Allah berkata sombong itu pakaianmu. Jangan kamu menyaingi diriku. Ketika kamu sombong, Allah benci. Jadi jangankan menduakannya, menyaingi sombongnya saja Allah benci. Hadirin ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amanah billah, beriman kepada Allah wa malaikatihi, semua punya berkaitan dengan rasa malu dan takut. Banyak bab yang belum kita ceritakan. Allah memberikan kamu mata, kamu yakin, berarti beriman kepada Allah. Allah lah yang maha melihat. Jika kamu dilihatkan, itu sudah kita bicarakan dalam bab amanah billah. Kemudian kita teruskan malam ini pada wal malaikatullah. Pada kesimpulan malaikat, hendaknya kamu selalu memberi salam kepadanya dan berhati-hati kepadanya, malu kepada malaikat pula, dan selalu rindu bersamanya, sehingga kamu selalu memberi salam kepadanya. Itulah orang-orang yang beriman. Jangan lupa, perbuatan kamu difilm oleh malaikat, kamu disorting oleh malaikat tiap hari. Kalau Habib mengganti film untuk PCD-nya, itu handycam dia tiap hari, malaikat dia panjang PCD-nya. Tidak seperti Habib, dia tinggal udah buka terus open 24 hours, 24 jam itu malaikat buka. Sorting dulu, dia terus Edson dulu. Edson tidak pakai janggut, dia setting begitu pakai janggut, hapus film yang itu, gak jadi. Malaikat bilang hapus itu. Malaikat. Jadi ketika mereka berbuat kebaikan, seketika itu malaikat diperintah oleh Allah, buang itu kejahatannya, buang, jangan ada lagi, buat film yang baru. Ada skenario yang baru ini, Alison, kita ganti namanya awal, ya? Muhammad Syaifullah Irzon. Jadi untuk Allah itu Muhammad Syaifullah Irzon untuk dunia. Insyaallah. Jadi nanti tanya Muhammad Syaifullah atau Muhammad Irzon, tapi Muhammad Syaifullah untuk. Ya begitu dia sudah pakai janggut. Film-film yang dulu tidak ada lagi. Malaikat suruh, Allah perintahkan malaikat buang itu. Itu caranya Allah menjadikan orang itu mukmin seketika dan menjadikan orang itu kafir seketika. Begitu berganti film, saya film kafir, yang aku mukmin dan tidak ada lagi, buang. Dia udah kafir murtad. Nah ini kerja malaikat. Maka kamu malulah kamu kepada Allah dan Rasulnya, kepada malaikatnya, agar engkau menjadi orang yang beriman. Amin. Insyaallah besok kita sambung kepada wa kutubihi dan kepada kitab. Jadi mungkin panjang sedikit itu kitab itu, ya. Baru kita belajar bagaimana ada, ya, setelah kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, syarrihi wa qadrihi wa khairihi min Allah Ta'ala. Baru nanti rukun Islam. Apa syahadat itu? Tidak ada konten 10, tidak ada. Ya. Kalimatun thayyibah, kalimat tauhid, syahadat tauhid, bersaksi kepada yang satu, syahadat Rasul. Aqimus salat wa atuz zakat wa shaum Ramadan. Ya. Apakah itu dibagikan Allah atau kita belajar lagi akhlak, ada diri kepada Allah, bagaimana supaya doa kamu makbul, ya?
Benar makmul, jamin makbul. Jamin makbul, jamin Allah dengar. Jamin Allah terima. Kalau kita berdoa kepada Allah tidak punya adab, Allah tak terima juga. Ya? Orang kafir tuh walau dia ambilnya garuk pakai adab dia. Tunduk dia dengan garuk. Yakin dia Allah bagi. Kamu kalau tidak diterima rugi. Maka aku harap doa kamu ini di akhir zaman ini diterima Allah, didengar Allah. Ya? Maka itu jaga makan. Kalau udah mulai kenyang dikit berhenti saja, berhenti. Kalau udah hilang nikmatnya, begitu mau rasa lagi berhenti. Ya, jadi perut ini jaga. Nah, kalau boleh nanti satu masa, kalau mampu kita sama-sama satu hari makan, satu hari tidak. Ya? Jadi kalau kau mau makan siang ini, mulai besok kalau mau makan siang setelah sholat asar jam 5 makan siang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu satu hari cuma sekali makan. Jadi kita coba selesai asar jam 5, 4:30 itu baru makan. Malam tidak makan lagi, minum boleh. Dicoba dulu. Ini nama kue. Hanya ini. Kalau ini boleh makan kue ini ya. Satu hari satu kali. Kan kita kepingin macam Nabi, kita merasakannya satu hari satu kali. Dari makan Nabi itu ketika sore hari, malam tidak makan lagi. Nah, dari satu hari sekali makan kita coba minum. Ya, insyaallah ya. Kita coba besok. Gimana Jafar? Bini kamu udah nguruskan makan tuh jam 12 lewat. Siap kamu jam 5 ini apalah. Kira-kira sanggup nggak? Puasa aja sanggup, makan 2 kali. Jadi makan 1 kali 1 hari insya Allah. Minum boleh. Minum boleh. Sebab zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih ada air. Dulu aku pernah minum air. Begitu aku berjalan, kohir bunyi di sini seperti air kelap luk. Jalan lagi aku dia kencang. Jadi hanya minum air saja, aku tak ada makan, sehingga berguncang di dalam ini air masih bulat-bulat punya itu dalam. Saya coba makan pisang saja, 1 hari 1 biji, 1 hari 1 biji. Buang angin itu bau pisang masam. Buang angin bau pisang masam. Saya pernah mencoba itu, maka saya buat mau menyuruh kamu. Jangan kamu sendiri tak pernah rasa, kau suruh orang. Maka Allah benci. Saya makan sayur saja, tidak makan nasi. Makan kuah sayur, bayam itu aja. Jadi saya makan buah kelapa. Kalau saya itu saya naik di atas kelapa potong. Telah kenyang di atas pohon itu dengan buah kelapa. Jadi kita mencoba. Kalau tidak sanggup, dah jangan. Macam malas tidak sanggup, jangan. Sudah usah takut ya. Baiklah. Aras kau pakai motor, anak kau ngantuk. Dari macam mana kau akan bawa dia belajar dengan Agusnya? Gus, ajarkan dia ya, karena kau biasa. Ini kamu dengan Aras? Iya Pak. Kamu berapa orang? Berdua aja Pak. Kamu dengan Aras saya? Iya Pak. Kalau begitu
diikat, buka serban kamu seperti gendong anak, ya. Biasa gendong anak. Nah, dilirikan serban itu ke punggung anak kamu. Di belakang kamu Haris, ya. Itu tugas. Tidak ada yang akan diantar malam ini. Tidak ada. Yang ikut Ja'far siapa? 2 orang, 3, ya. Nah, aku bagi tahu kamu, ya, Husin, terutama Jenderal Husin On. Kalian di depanku takut merokok, di belakang aku merokok. Ketahuannya itu kamu merokok di hari raya kita, hari Selasa, hari Senin, kamu merokok di sini, dan hari Minggu itu kamu merokok, ya memang udah maghrib, tapi kamu merokok di luar situ. Mana kau pilih, ya pilih aja, ya. Sebab yang bau-bau tidak menyenangkan, setan suka, malaikat tidak suka. Ketika malaikat tidak suka, samalah kamu dengan menolak malaikat supaya jauh. Jangan dekat, pergi jauh, aku nak berkawan dengan setan dulu. Nah, gantian. Setelah merokok tuh ayah tuh. Nah, bagus dengan ini Indra. Begitu dia dengar, dia nangis, dia ambil rokok. Saya pun merokok juga, Pak. Ini rokok saya. Dia buang langsung. Nah, begitulah orang yang sami'na wa ta'na. Orang sami'na wa asaina. Apa sekarang pun Abah kan tidak lihat kita merokok dulu. Itu hamba Allah bernama Hadrawi di Mekah. Bila malam tuh lihat dia tak ada, hilang. Kemana dia hilang? Naik aku di atas pelan-pelan. Begitu naik rupanya dia sedang merokok. Wah, dia cepat matikan. Kenapa kau matikan? Itu kan membuat kamu sampai ke sungai akal. Terbayang ke sungai akal, insyaAllah. Ketika dia batuk, dia sadar. Susah mau merokok lagi. Ada satu lagi hamba Allah, ketika tidak ada aku, dia merokok juga. Begitu lihat aku lupa nak buang, dia simpan di belakang. Simpan di belakang, dia pijit, terbakar tangannya. Nah, ya. Itu Hajuar juga demikian, Hajuar. Dia sanggup berpisah dari aku untuk merokok. Bilang kan, rendahnya aku dari merokok, Hajuar. Rokok, rendah aku dari merokok. Kamu lihat rokok daripada aku, sahabat kamu. Asalnya itu dia berhenti. Alhamdulillah. Tapi orang berhenti merokok gemuk, Sen. Kalau begitu kau berhenti merokok, Sen, pertama bermula gemuk perut kamu. Ya, baru muka. Aku tidak marah, Sen. Cuma kamu kesianlah dengan malaikat kamu aja. Ya, ya Sen ya. Nah, tapi kalau itu dapat menguntungkan kamu, merokoklah. Siapa tahu begitu merokok mahal dapat duit 1 juta. Nah, tidak merokok kau 1.000 pun dapat. Ya, siapa tahu, ya, insyaallah. Maafkan aku Sennya, ya arah surga yang merokok ya, arah surga yang merokok, ya, jangan merokok, jangan merokok. Ya ayam itu kan tidak merokok, jangan itu kan kata orang kumis ayam, jangan merokok. Bukan kamu, ayam merokok. Jangan merokok. Bingung orang bisa lihat dia jangan merokok. Mana ada ayam merokok. Baiklah hadirin ya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok demam pun aku akan naik lagi. Sebab rugi aku kalau tidak menyampaikan kamu. Allah tidak tambah ilmu kepada aku. Ketika kamu sudah malu dan takut, kamu sudah menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, ya, kepada Allah dan malaikat, ya. Nah, kemudian nanti wakutubihi, percaya dengan kitabnya. Lalu bagaimana percaya dengan Taurat?
Kamu tidak jumpa Taurat. Kalau tidak jumpa Taurat, dia cuma percaya saja. Kamu tidak jumpa Zabur, kamu cuma percaya saja. Tidak jumpa Injil, kamu percaya saja. Tapi kamu jumpa Quran, adalah wajib kamu percaya. Bagaimana cara mempercayai kita? Nanti besok penguraiannya. Bagaimana cara mempercayai kita? Besok, insya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing ada tempatnya. Pasang dulu dia punya itu, dia kamu siapkan. Ini udah betul nih Om ya. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa zurriyatihi wa qarabatihi wa ummat Muhammadur Rasulullah wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-akhyahi minhum al-amwat al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya talib, wahai pelajar, wahai anakku, wahai sahabatku, utlubul ilmu walau bisin, menuntut ilmu walau di negeri Cina. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan utlubul ilmu walau bisin? Menuntut ilmu walau di negeri Cina. Pada negeri-negeri lain itu banyak. Kenapa negeri Cina yang dibicarakan? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Cina dalam usaha keyakinan daripada ilmu pengetahuan sangat tinggi. Dia berusaha apapun yang dijadikan Allah di dalam dunia ini ada kegunaannya. Dia mempunyai sinsei, ya, dokter dirinya sendiri yang perobatannya dari alam, semua dari dedaunan, dari umbi-umbi kayu, dari akar-akar kayu, dari bunga-bunga kayu. Pendek kata, tidak ada yang tidak manfaat baginya, semua bermanfaat. Tai cacing diambil boleh, cacing dibikinnya obat, lipas dibikinnya obat, kosong kecoa. Semua apa yang ada di muka bumi ini dijadikan obat untuk manusia. Kalau kita lihat kesyukuran dia kepada Allah, lebih banyak kesyukurannya daripada kita. Tanah yang kecil kelolanya dijadikan tempat untuk bercocok tanam. Ditanamnya sayur mayur, kacang kedelai, bermacam-macam dia tanam, sehingga dapat menopang kehidupannya. Ilmu pengetahuan dibagi Allah kepada mereka. Kita yang ada kejelesan, kedengkian kita, bekerja tidak mau, berusaha menuntut ilmu Allah tidak mau. Maka itu talabul ilmu faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu ini adalah kewajiban bagi orang yang mau selamat.
Awal kita telah membicarakan tentang kibir. La yadkhulul jannah man qala bil qalbi miskalatun kibir. Tidak akan masuk ke dalam surga barang siapa masih ada sebesar zarah pada hatinya rasa sombong. Luas pembicaraan sombong, kibir banyak sekali. Tidak bisa kita bicarakan dalam satu malam, 2 malam, tidak bisa sebenarnya. Kalau kita bicara sampai jemu, kita tidak akan habis-habisnya tentang sombong itu. Sehingga kita mengambil kesimpulan kesombongan itu dia akan hancur ketika kita malu dan takut kepada Allah. Sombong itu dia akan musnah ketika dipuasakan sombong itu. Rupanya sombong terdapat pada nafsu. Rupanya nafsu itu adalah kamu sendiri. Communication antara mata dan telinga, mulut, tangan dan kaki, daya pikiran dan hati, rupa di sana terletak nafsu. Di amati alat sumi alawa. Alhamdulillah kita pelajari tentang sombong, walau sedikit, tetapi itu sebagai pelita hati supaya kita tidak sombong di dalam dunia ini. Begitu kita ingin berbuat, Allah tahu, malu. Begitu kita ingin berbuat lagi, Allah mendengar, timbul malu, takut kita. Alhamdulillah, walau sedikit diberikan Allah ilmu, itulah ilmu yang dapat kita miliki. Kemudian kita pelajari aman billah, beriman dengan Allah. Tidak habis-habisnya kalau kita bercerita tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sebagai keimanan kita. Nikmat apa? Nikmat susah, nikmat senang, nikmat besarki, sehat, ini semua nikmat. Fa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kau kan menghitung nikmat Allah, tidak sanggup kau itu. Besarnya nikmat yang diberikan oleh Allah. Ini untuk kita agar kita benar-benar punya keyakinan kepada Allah. 13 tahun itu Rasulullah mengajarkan la ilaha illallah di kota suci Makkah. 80 orang, pada 180 orang yang beriman kepada Allah, hari-hari diajarkan la ilaha illallah sehingga mereka sanggup menggadaikan dirinya bi amwalikum wa anfusikum, harta diri dia untuk Allah karena dia kenal kepada Allah. Mana mungkin kita sanggup menggadaikan diri kita karena kita tidak kenal kepada Allah. Harta kita anggap kita hasil usaha. Tapi ketika kita menyatakan berusaha, yang usaha ini semua Allah punya. Yang kita dapati Allah punya. Yang kita miliki Allah punya. Bahkan tidak ada diri kita kecuali Allah yang punya. Lain tidak ada. Di sini menanamkan kerasa keyakinan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita sanggup mati untuknya. Mati itu berarti tidak ada, sanggup tidak ada untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada diri, fakir, miskin, sanggup fakir miskin tidak untuk Allah. Bagaimana fakir miskin? Tubuh tidak ada, nyawa, hati, nyawa dan rahasia tidak ada, Allah punya. Harta apakah lagi kalau sudah tubuh, hati, nyawa tidak punya? Siapa yang punya? Allah. Fakir miskin tidak engkau? Fakir miskin. Lalu ketika engkau fakir miskin, siapa yang ada? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza khatamul fakir fa huwa Allah. Ketika sekap fakirnya, Allah yang ada. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita telah pelajari beberapa malam. Kemudian ketika kita mempelajari lagi wa malaikatihi, rupanya beriman kepada malaikatnya bukan habis dengan perkataan, paling tidak pembuktian. Pembuktiannya juga dengan memberi salam sudah membuktikan, dengan rasa malu dan malu kepadanya saja, kepada malaikat rasa malu bahwa malaikat itu ada, sudah membuktikan bahwa malaikat itu ada. Ketika kita tidak pernah rasa malu dengan malaikat, mana mungkin membuktikan malaikat ada? Tidak mungkin. Mana mungkin? Tidak mungkin, tidak ada. Jadi tidak mungkin, tidak ada itu malaikat. Karena dia ada, karena kita tidak pernah malu, tidak pernah malu kepadanya, tidak pernah memberi salam kepadanya, mana mungkin?
Jadi berimannya anak kecil dengan kita sebagai orang tua tidak jauh beda. Ketika ditanya anak kecil, malaikat ada? Iya. Beriman malaikat? Beriman. Ketika kamu juga yang tua ditanya, malaikat ada? Ada. Beriman kamu? Beriman. Apa buktinya malaikat ada? Ya pokoknya ada aja. Itu satu proses pembuktian. Tapi bukti malaikat ada, aku bagi salam dia. Dan aku merasakan betul-betul. Buktinya perasaanku menyatakan dia ada. Maka perasaan ini tidak akan mendustai kamu. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit yang kita belajar tentang malaikat membuat kita berakhlak. Kenapa membuat kita berakhlak? Karena malaikat senantiasa memperhatikan kita. Lalu kita timbul rasa malu, rasa sungkan karena ada malaikatku ini. Berbicara yang tidak benar pun, aduh malaikatku ada yang mencatat ini. Dia sedang recording suaraku, dia rekod. Dia rekam suaraku, dia rekam perkataanku, dia shooting wajahku. Ya Allah, kemana aku akan berlari ketika besok dia putarkan kaset-kaset kita, visi kita di hadapan Allah dengan bencinya dia kepada kita, lalu dilihatkan balasan-balasan kita. Alhamdulillah, kita bersyukur walau sedikit membuat keimanan kita bertambah, membuat hati kita tidak berganjal. Jadi imanakum, perbaharui iman kamu. Ketika kamu tidak perbaharui, maka dia akan runtuh. Dia akan terjadi pasang dan surut. Ketika kamu diajarkan mulai merasa malu dan takut, iman kamu akan bertambah, keyakinan kamu semakin kuat. Begitu Allah menyatakan, Istagfirullah, tolong aku. Jangan suruh aku tolong kamu. Ketika kamu tolong Allah dalam menegakkan kebenaran, kepingin menegakkan hukum, Allah tolong kamu. Dalam beberapa masalah dia tolong kamu. Lalu Allah bilang, bagaimana? Setelah kamu menyatakan, dia menyatakan Istagfirullah, ya suruh kamu tolong Allah, aku tolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, aku kuatkan pegangan kamu lagi. Keyakinan kamu yang hakiki, kekuatan kamu hanya kepada Allah, tidak bersandar kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika wa malaikati wa kutubihi, dan kepada kitabnya, beriman kepada kitabullah. Kitabullah dari syuhud Ibrahim. Ibrahim berjuang dalam menegakkan kebenaran yang diajarkan tauhid Allah wa akbar, hanya Allah yang maha besar, la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada yang lain diajarkannya, cuma mentauhidkan Allah. Ketika Namrud menyentuhkan Allah, membuat patung sesembahan, maka patung itu yang disebutinya, yang dianggapnya Lata dan Uzza, dia buat itulah Tuhan. Tapi Allah berikan dua persaingan. Allah berikan Ibrahim untuk mencari kebenaran. Ibrahim diberikan suatu pola pikir untuk mencari Allah, padahal dia Nabi. Kenapa dia berpikir pula mencari Allah? Seorang Nabi kan sudah tahu Allah, selesai. Tetapi diberikan psikologi supaya kita berpikir. Dari kecil dia membawakan patung-patung, mengantarkan patung yang dicipta oleh ayahnya. Ad-dinun nasihat, ad-dinul akli, ad-din nasihat. Hukum itu nasihat, hukum itu akal dengan orang yang berakal. Ketika Ibrahim, suhud Ibrahim mencari Tuhan, balas seorang Nabi mencari Tuhan. Ketika diantarkan roti, patung yang daripada kacang dia bercampur gula, ayahnya suruh antarkan, dia antarkan. Tapi di tengah jalan dia berhenti. Kenapa riwayat ini terjadi? Supaya kamu juga berpikir, dapat membedakan kebenaran dan kebatilan.
Ketika dia berhenti di jalan, dia tanya ini patung, wahai patung, lapar perutku ini, carikan makanan. Diletakkan patung di sampingnya, dia duduk sambil bermain. Lama dia menantikan, mana mungkin patung ini akan mencarikan makanan. Kalau begitu aku potong tangan kamu. Dia potong, dia makan gulanya dengan kacang. Cerita ini untuk kita, untuk kamu berpikir. Setelah kamu dapat memikirkan logik, masuk akal, mana mungkin patung itu yang dibikin oleh ayahnya memberikan makanan dan layak dimakan oleh Ibrahim. Baru Ibrahim berakal, berilmu. Ayahnya tukang buat, dia tukang pikir. Ketika dia sampai sudah kenyang, dia bilang lagi dengan patung, carikan aku minuman. Juga perkataan logik, tidak masuk akal juga, masuk akal. Dia minta kepada patung, carikan minuman. Mana mungkin patung yang dibikin ayahnya boleh mencarikan minuman? Tidak perlu banyak pikir pun kita sudah dapat berpikir. Tetapi jalan ceritanya Allah buat untuk manusia mau berpikir. Ketika dia mau tunggu tidak ada minuman, dia patahkan kepalanya, dia makan lagi. Pulang dia. Ayahnya tanya, sudah dianggarkan? Tidak. Kenapa dia langgarkan? Aku lapar, aku minta carikan makanan, dia enggak, aku makan. Kenapa kau makan? Ya kenapa? Aku suruh dia, Tuhan ini carikan makanan, dia tak carikan, aku makan lah tangan dia. Itu orang punya, mana mungkin dia akan mencarikan makanan, mana mungkin dia salah yang tidak mau mencarikan makanan. Dialog pembicaraan Ibrahim yang lagi kecil telah Allah berikan otak yang lancar dan pikir yang tinggi. Akhirnya dia duduk berpikir. Jadi ad-dinul akli, hukum ini dengan akal yang orang mau berpikir. Ketika Ibrahim duduk termenung, dia berpikir lagi. Bodohnya manusia menyembah patung yang dibikin oleh ayah. Kan lebih bagus menyembah ayahku sendiri, tukang bikin. Ketika dia berkata demikian, pola pikir masih muncul lagi. Untuk apa menyembah ayahku? Bukankah nenekku yang bikinnya? Tapi nenekku tidak ada, udah mati. Nenek dibikin nenek lagi, bikin nenek lagi, udah habis semua mati. Tidak kekal ini, wah semua tidak mungkin. Nalar pikiran Ibrahim semakin lancar. Karena suhuknya kita belum sampai ke kehidupan kita. Proses perjalanan ini untuk orang yang beriman dan berakal, yang punya keyakinan dan berakal tinggi. Ibrahim mencari ketuhanan yang berakal tinggi. Ketika dia melihat mentari, pasti dia mintari, karena dia terang, enak segala macam pemandangan kuliah. Karena mentari yang bersinar. Ketika awan menutupinya, segumpal awan menutupi mentari, Ibrahim berpikir ini tidak mungkin. Mungkin mentari kalah dengan awan saja. Awan ini Tuhan. Padahal dia seorang nabi, gak perlu banyak pikir-pikir, kan Allah memberikan wahyunya kepada dia. Allahu Akbar, selesai, gak banyak lagi pikiran. Tapi dia suruh diciptakan dia demikian untuk kita mau berpikir. Rupanya Allah memberikan jalan manusia untuk berpikir. Ketika awan yang menutupi, Ibrahim berkata, ini Tuhan. Datang angin meniupi awan yang gelap. Hilang awan, angin muncul. Dia bilang angin. Ketika angin tak ada lagi, dia duduk pinggiran laut. Air pasang besar, dia bermain mandi di dalam air lautan. Lautan merah, enak, Ibrahim mandi. Begitu mandi, duduk lagi. Tiba-tiba air surut, wah tak kekal lagi. Akhirnya, kesimpulan Ibrahim, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allah yang maha besar, tidak ada yang ada kecuali Allah. Pemilik diriku, pencipta diriku, pencipta alam segala-galanya. Inilah yang kekal. Hanya satu perkataan, la ilaha illallah.
Jadi berarti ini yang dibikin oleh ayahnya telah menyesatkan manusia semuanya. Dia hancurkan semua patung-patung, dia tinggalkan Lata dan Uzza digantungkan kafah pisah. Ibrahim sudah membawa manusia berpikir. Ketika mereka ingin menyembah dengan sesembahannya sudah hancur. Orang yakin cuma Ibrahim saja yang bandel. Dilaporkan kepada Namrud panggil Ibrahim supaya tangkap Duraki. Ibrahim tahu kenapa mau ditangkap. Kata mereka, kamu hancurkan ini patung-patung kami. Ibrahim dengan tertawa. Di bawahnya manusia dengan alam psikologi. Coba engkau berpikir, Namrud, semuanya yang hadir, bukankah kapak berada di kalung di leher Lata dan Uzza? Inilah pembunuhnya. Dia bawa lagi manusia di dalam pikiran. Namrud berkata, maka mungkin Lata dan Uzza ini membunuh, menghancurkan semua patung. Mana mungkin dia tidak bergerak. Dialog terjadi lagi. Ibrahim berkata, mana mungkin patung yang tidak ada maknanya kamu sembah, yang tidak ada manfaatnya sedikit pun kamu sembah. Dialog ini sebenarnya untuk kita menjadikan menetapkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan kalimat la ilaha illallah Ibrahim tetap mempertahankan dirinya. Bukan ada pengikutnya, dia sendiri melawan ribuan manusia. Dia tidak takut la tahzan innallaha ma'ana. Dia tidak ketat karena dia yakin Allah bersama. Jadi bicarakan hanya kalimatul haq. Namrud dan pengikutnya mengumpulkan kayu dan akan membakar Ibrahim. Di sini lagi Allah menyuruh kita berpikir. Karena nur yang ada kepada Ibrahim, nur Allah, energi yang ada lebih panas daripada api yang bernyala-nyala, melebihi daripada ketinggian panas yang tinggi. Ibrahim dibakar dengan tenang. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kayu habis terbakar, tali terputus, Ibrahim berkeringat banyak. Kenapa? Metafisik Ibrahim dengan penuh energi yang lebih tinggi kadar panas daripada panas api yang bernyala-nyala. Dia dingin laksanakan es. Ibrahim menggigil bukan karena kepanasan, tapi kedinginan. Psikologi, kita pernah panas yang kuat, diperiksa panas 37 bahkan hampir 40, tapi yang menderita kepanasan kegigilan, dingin bukan kepala. Diambil kain selapis makin dingin, 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis, keringat keluar wajah, tapi kita kegigilan, menggigil karena panas terlampau kuat. Zat yang ada pada Ibrahim ada cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, mentauhidkan Allah, keyakinan yang hakiki, maka Allah akan membantunya karena keyakinan keimanan inilah dia. Suhub Ibrahim berjalan, Namrud pun mati hanya dengan sebab seekor nyamuk patah kakinya, timpang sudah. Nyamuk boleh membunuh, jangankan nyamuk, gatal lubang hidung boleh mati, apa saja itu cuma sabar. Dalam proses pertama Allah memberikan suatu contoh keyakinan yang hakiki dari Ibrahim, hanya iman yang kuat, bukan amalan-amalan yang banyak, tapi iman. Bukan amalan yang banyak. Kita tidak pernah baca bagaimana Ibrahim taatnya, tapi keyakinan yang hakiki Allah uji. Allah ada. La ilaha illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ada pada metafisik dan keyakinan Ibrahim. Ketika
suhu Ibrahim sudah mulai luntur. La ilaha illallah, agama tauhid hanya itu saja yang dibicarakan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Muncul Fir'aun laknatullah. Ramses sedulunya masih mukmin, sampai kepada Fir'aun laknatullah mulai menyimpang daripada hukum hakam Allah. Karena tasawuf yang tinggi, tasawufnya mengaku dirinya Tuhan, yang menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di rumah Fir'aun masih bertulis Bismillah dengan nama Allah. Di rumahnya masih bertulis Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Musa datang membawa kitab Taurat. Taurat ini adalah suatu perjalanan. Asal kata tarikh, maka Taurat suatu perjalanan, tarikh adalah suatu perjalanan, kitab perjalanan daripada Musa alaihissalatu wassalam. Bagaimana Musa memberitahu kepada Fir'aun laknatullah bahwasanya cara kepemimpinan Fir'aun laknatullah telah jauh menyimpang daripada hukum yang telah dihukumkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Musa menegur Fir'aun, memberitahu Fir'aun bahwasanya Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Allahu Rabbuna wa Rabbukum wa Rabba abaikumul awwalin. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu, Tuhan bapak kamu yang terdahulu. Allah yang tinggi, yang maha tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Ini adalah satu contoh kepemerintahan yang dilihatkan oleh Allah agar manusia mau berpikir. Maka dengan Taurat yang turunkan tentang perjalanan Musa alaihissalatu wassalam diturunkan, kemudian diberikan contoh kepemimpinan satu negara. Tidak ada kepemimpinan di saat itu, hanya Fir'aun yang punya kerajaan. Musa berusaha membawa Fir'aun, pakailah hukum Allah supaya menjadi khalifah di muka bumi. Orang yang telah membuat hukum di balik hukum Allah, karena hukum itu untuk kepentingan pribadinya, maka hukum terjadi suatu proses persaingan. Karena di balik hukum yang dibuatnya adalah untuk kepribadiannya, untuk pribadinya sendiri, melindungi dirinya dan menuntut orang lain. Ini yang dibuat oleh Fir'aun laknatullah. Akan tetapi Musa berusaha membetulkan. Ketika Musa sudah tidak dapat membetulkan, maka Musa menarik hati-hati daripada rakyat Fir'aun. Dia tidak merebut kerajaan Fir'aun, tetapi merebut hati rakyat Fir'aun. Berapa yang dapat ditariknya? Di antaranya 11 kaum yang mengikutinya, 11 kafilah-kafilah yang mengikutinya, 12 bersama Musa alaihissalatu wassalam. Di dalam kehidupan Musa Allah berikan lagi suatu studi perbandingan supaya manusia mau berpikir bagaimana keadaan kekejaman Fir'aun melakukan pemerintahannya. Dia bertindak sekehendaknya, dia berbuat sekehendak hatinya. Menteri Perdana Menterinya juga ikut serta bersama Fir'aun, kemudian berusaha memperkaya diri, dan termasuk bendaharawannya yaitu Qarun. Dia berusaha menumbuh harta untuk pribadinya. Di zaman Fir'aun di Mesir tidak ada tempat gudang emas.
Tidak ada untuk pencarian tempat emas. Akan tetapi Qarun pintar asimilasi emas. Perak dikumpulkannya, kemudian dicampur arsenik. 2 kilo perak dengan arsenik 1 pound. Dia masukkan dalam satu kendi dan dibakar di bawah. 1 malam proses, 2 kilo perak menjadi 1 kilogram emas murni. Dia dibikin oleh Qarun. Hari-hari dia bikin per kilo, 2 kilo, 3 kilo, 3 kilo, terus bikin emas buat jadi, bikin emas jadi, bikin emas jadi. Semakin hari semakin memberat. Akhirnya emas yang berada di tumpuknya di bawah rumahnya tenggelam, runtuh ke bawah. Bersama dengan hartanya Qarun tenggelam. Contoh kepemimpinan yang demikian rupa itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di masa Fir'aun laknatullah, ada ulama yang boleh dinyatakan adalah wali Allah, doanya sangat makbul. Haman dan Qarun mendatangi ulama untuk mendoakan Musa alaihissalam dengan pengikutnya di tengah padang pasir. Ulama yang dipanggil aulia Allah, wali Allah tadi menolak untuk mendoakan. Mereka tahu di mana kelemahan. Mereka datang kepada istri ulama, memberikan harta, memberikan uang, dinar. Istrinya membujuknya. Ini juga suatu tamsil kelemahan ulama dengan perempuan. Ketika istrinya dibujuk, membujuk suaminya, "Bang, kita kan cuma berdoa. Urusan bukankah urusan Allah, bukan apa?" Akhirnya suaminya mendoakan Musa alaihissalam tersesat. Sesatlah Musa selama 40 tahun di padang Sahara. Ini adalah suatu kronologis bahwasanya kelemahan-kelemahan manusia, baik ulama, baik pejabat, kalau berlaku seperti Fir'aun, menterinya seperti Haman dan Qarun, maka rusaklah suatu negara itu. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah Musa berkelanjutan. Di dalam perjalanan sesat kemana-kemana dia berbalik lagi di tempat itu juga. Akhirnya habislah air minum mereka. 11 kaum minta kepada Musa, "Wahai Musa, mintalah air kepada Tuhan." Musa menggunakan tongkatnya dan mengukir batu. Terpancarlah 12 mata air, 11 untuk kabilah-kabilahnya dan 1 untuk Musa alaihissalatu wassalam. Mukjizat yang Allah berikan lewat tongkat Musa alaihissalatu wassalam adalah satu rahmat. Sebagai contoh kepada manusia, bukan menyatakan percaya kepada tongkat, tetapi Allah berikan sababiah kepada Musa dengan tongkat. Tapi kalau kita sekarang kan takluk, tidak mungkin, mana mungkin. Tetapi Allah berikan yang demikian rupa agar kamu mau berpikir. Ketika makanan telah habis, mereka minta dengan Musa, "Ya Musa, minta kepada Allah agar turunkan makanan." Musa berdoa kepada Allah, Allah turunkan makanan dari langit. Manna wassalwa. Mereka makan manna wassalwa. Tetapi masalah ini Allah berikan kepada kita untuk berpikir hanya dengan keyakinan yang hakiki. Allah baru bagi. Tanpa keyakinan yang hakiki,
sangat mustahil Allah akan memberi. Keyakinan Musa kepada Allah, dia minta Allah turunkan makanan dari langit, manna wassalwa. Pada saat itu Allah memberikan manusia berpikir. Ketika makanan dari surga, dari langit datang dimakan oleh mereka, dibawa oleh malaikat, manusia masih tetap kurang sifat kita sebagai manusia. Berkata mereka kepada Musa, ya Musa, Nabi Allah, kali ini saya manna wassalwa, jemu juga makan. Kepingin kalau ada bawang kah, kalau ada jengkol kah, petai, enak seperti di kampung. Bayangkan udah makanan dari langit, masih mencari yang bau kentut itu, masih cari yang bau yang tak bagus, bawang putih, bawang merah, semua dikepinginkan supaya dapat lagi. Inilah manusia yang tidak penuh kepuasan. Tetapi bagi orang yang akhir zaman, kita beruntung. Tadi perbandingan yang diberikan oleh Allah untuk berpikir dalam kitab telah dituliskan, dalam Quran telah ditumpilkan untuk kita mau berpikir. Kejadian-kejadian itu terjadi, dan pernah terjadi Musa membawa tongkatnya menjadi ular, tali menjadi ular. Ini semuanya adalah permain sihir belaka. Jadi kalau sihir, kalau terjadi zaman kita, tidak aneh lagi, karena Allah telah menguraikan bahwasanya sihir terjadi di zaman Musa pun sudah ada sihir, tukang-tukang sihir. Jadi kalau zaman kita ada banyak, itu wajar, karena mereka pun punya keyakinan dengan sihir-sihir mereka. Tapi Allah menyuruh kita beriman kepada Taurat. Karena kita perjalanan daripada Musa alaihissalatu wassalam. Ketika Musa kepingin melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, Musa mohon kepada Allah agar dapat melihat wajah Allah. Allah berkata kepada Musa, wahai Musa, ketika bukit itu sanggup melihat cahayaku, maka engkau dapat melihat aku. Ketika Allah memancarkan cahayanya kepada bukit, bukit itu hancur. Akhirnya Musa sujud ke hadirat Allah. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Nurnya saya tidak sanggup, cuma mengenal Allah. Aramtu Rabbi bi Rabbi, mengenal Allah itu, Rabb itu hanya dengan Rabb itu sendiri. Manalah mungkin matamu sanggup memandang wajah Allah kecuali kehendak kodrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apapun yang terjadi di dalam Taurat adalah keimanan bagi orang mukmin. Tidak ada satupun yang boleh diragukannya, baik dalam Zabur, baik dalam Injil. Yang Injil itu, apapun yang dilukirkan oleh Allah kepada Isa alaihissalatu wassalam, kita beriman kepada kitabnya, beriman kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kitab Injil yang memang dari Isa alaihissalatu wassalam, itulah yang diimankan oleh kita. Kemudian kita tidak banyak bercerita tentang lain, karena tujuan kita adalah kepada kutubi, kepada kitab Al-Quran Al-Karim, dihimpunkan oleh Allah. Taurat di dalamnya, Zabur di dalamnya, Injil, semua berada dalam Al-Quran Al-Karim. Taurat, Zabur, Injil berada dalam Al-Quran Al-Karim. Ketika di awal Quran kita baca Al-Fatihah, kemudian dibaca surah Alif Lam Mim, yaitu surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim, Alif
adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang punya. Lam, latif, yang maha lembut. Lam, latif, yang maha halus. Lam, latif, yang maha bijaksana. Allah yang punya kuasa, yang sifatnya maha halus, maha lembut, maha bijaksana, Mim, Malik, dan maha berkuasa. Alif Lam Mim. Ada sementara ulama berkata Allah yang mengetahui akan masuk, tetapi Allah bagi dengan kita. Alif, hak Allah. Lam, latif, yang maha halus. Lam, latif, yang maha lemah lembut. Lam, latif, yang maha bijaksana. Mim, Malik, yang maha berkuasa. Karena dia halus, lembut, bijaksana, dan maha berkuasa. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Maka dia berkata, ini kitab, jangan kau ragukan lagi di dalamnya. Dengan tegas Allah yang lembut, halus, bijaksana menyatakan, ini kitab. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ini kitab, jangan kamu ragukan lagi. Ketika kamu ada meragukan isi Al-Quran, kafir, laknatullah kamu. Sama. Ketika kamu berkata membaca ayat Al-Quran, Allah melarang menyembahyangkan munafik. Jangan kau sembahyangkan dia. Jangan kau ziarah ke rumahnya. Jangan kau antarkan ke kuburannya lalu kamu berdoa di atas kuburannya. Munafik itu didoakan. Apalagi yang tidak salat Quran. Ketika kamu menentang Quran lalu mengeluarkan pendapat kamu, kafir kamu, laknatullah. Karena Allah menyatakan dzalikal kitab, ini kitab la raiba fihi. Jangan kau ragukan lagi. Fihi, padanya, di dalamnya hudan, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang takwa. Bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kamu ragu, kafir kamu. Orang mukmin sedikit pun tidak boleh ragu tentang Quran, karena dia adalah petunjuk bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kamu dapat di dalamnya, Al-Quran menunjukkan, janganlah engkau sekali-kali masuk ke masjid Dirar mulai sekarang sampai akhir, sampai kiamat. Kamu juga masih berdalil, kafir kamu dengan ayat Allah. Maka untuk sami'na wa ata'na tidak akan mudah di akhir zaman ini. Ketika kamu analyze daripada perintah Allah, kamu analyze, tidak jauh kamu berbeda dengan syaitan. Ayat Allah bukan untuk analyze, tapi dilaksanakan apa yang diperintahkannya. Karena situ hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takut kepada Allah, yang bertakwa. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ketegasan. Ketika kau baca alif lam mim lagi, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi ala at-taurat wal injil. Jadi Allah menyatakan adalah petunjuk. Kami turunkan nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Kami turunkan ini kitab dengan sebenar-benar. Jadi Allah turunkan kitab dengan sebenar-benar, tak perlu kita ragu. Kalaulah kita beriman dengan kitab, tetapi kita tidak laksanakan perintah Allah dalam kitab, maka kita akan tersesat. Itu Nabi berkata, taraktu fikum amrayni, in tamassaktum lan tadillu abada, kitabullah wa itrati.
Bahkan hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi berkata, ketika kamu menemukan hadisku bertentangan dengan Quran, jangan kau pakai. Kalau kelakuan bertentangan dengan Quran, jangan pakai. Nabi sebenarnya tidak memerintahkan menukilkan hadis-hadisnya. Sebab itu adalah perbuatan Nabi hari-hari. Sudah tentu paling banyak perbedaannya. Hari ini kamu bersama Nabi, hari ini kamu melihat kelakuan sifatnya yang lain. Besok orang lain lagi bersama Nabi, maka besok akan melihat kelakuan sifat yang lain. Minggu depan juga begitu terus terjadi suatu proses perubahan. Sebab kelakuan sifat dan akhlak Nabi tidak menuntun seterusnya begitu saja. Cara duduknya, cara makannya, cara minumnya dan sebagainya. Sehingga banyak hadis, ratusan ribu hadis. Maka itu hadir muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rukun iman dinyatakan wa kutubi. Kita percaya dengan kitab. Dan kitab ini membawa kita petunjuk hudan lil muttaqin, petunjuk dari orang yang takut kepada Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib, alladzina orang-orang yu'minuna mengimankan bil ghaib dengan yang tersembunyi. Yang punya keyakinan dengan yang tersembunyi. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat yang tersembunyi. Wa yuqimuna as-salat, lalu dia dirikan itu salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, Allah berikan rezeki kepada mereka, mereka belanjakan di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Dia jadikan Quran sebagai petunjuk dirinya. Kapan dia perlu dia buka? Hari-hari dia buka Al-Quran, dia baca, kemudian dia kaji terus dan memahami agar dia tidak sesat. Pada siapa berpegang kepadanya, dijamin Allah masukkan ke dalam surga. Maka orang-orang yang beriman itu Allah suruh berikan kabar gembira kepada orang yang beriman. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beritahu dengan orang-orang yang beriman itu, dia akan mendapatkan surga. Di bawah surga itu ada air yang mengalir daripada zanzabila, air daripada susu, daripada madu, daripada arak yang tidak memabukkan. Bukan negeri dongeng, tapi negeri nyata. Indahnya negeri yang Allah siapkan. Baik para hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kamu berkata, ini kan dulu, Quran ini kan waktu dulu tidak sesuai dengan keadaan sekarang, itu orang sudah kafir. Hanya berkata demikian. Ketika dia berkata lagi, ini kan cuma untuk orang munafik. Ayat ini, masjid Diran ini adalah untuk orang munafik ketika di zaman Nabi dulu. Padahal dia sendiri munafik, lebih parah daripada orang yang zaman Nabi. Orang yang zaman Nabi duduk di belakang Nabi. Ibadah, sholat, semua dia sholat di belakang Nabi dulu. Ketika dibawa perang saja dia berkata panas, sehingga Allah katakan kepada mereka, panas api neraka jahanam lebih panas daripada panasnya perang Tabuk, perang Uhud, itu lebih panas. Begitu balasan Allah langsung. Padahal munafik di zaman kita lebih parah. Harusnya dia disolatkan, harusnya dia diantarkan ke kubur. Begitu berat sekali mereka mempertahankan munafiknya, sehingga dipertahankan. Maka hanya orang-orang yang takut kepada Allah, dia sami'na wa ata'na kepada Allah. Kendati begitu Quran menyatakan dia takut kepada Allah, dia tidak akan naik, dia tidak akan sholat di masjid Diran, kecuali masjid yang dibangun atas dasar takwa. Di mana kita cari bangun masjid dibangun atas dasar takwa? Yang di dalamnya orang itu takut kepada Allah, selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu minta ampun kepada Allah. Dan di mana kita cari masjid? Takwa.
Di Indonesia mungkin masjid-masjid Sunan Ngampel, Bonang dan sebagainya, masjid-masjid itulah mungkin masjid yang dibangun dari takutnya kepada Allah, sehingga mereka bangun masjid itu besar. Mungkin itulah masjid-masjid yang lama, yang terdahulu, tempat orang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang baru-baru itulah mungkin yang dinyatakan masjid dirar. Wallahu ta'ala minal jawanib. Ahfadni Rabbi hasbi wa alaihi tawakkaltu, hasbi Allah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwwata